Marvin memasang kacamata hitamnya dan mendekat ke Frankie dan Wesley. Stik yang patah dan kekacauan yang terjadi silakan masukkan ke dalam bil. Ujarnya sangat dingin. Kemudian Marvin menghampiri Da yang tengah tertunduk ketakutan. Baiklah, kau boleh menemaniku? Ucapnya dengan hangat. Frankie dan Wesley saling tatap. Barusan tadi Wesley ditelepon oleh pihak R27 Enterprise, bukan membicarakan soal saham 40% mereka ataupun pengajuan dana 500 juta dolar, tapi hanya disuruh menyingkiran dua begundal tidak penting tadi. Frankie selaku kepala kasino pun lama mengawasi Marvin Rack. Siapa pria itu? Gumamnya penasaran. Keluarga Morgan selama ini masih bergantung dari dana investasi R27 Enterprise dan malah ingin menambah. Jika R27 Enterprise menyuruh membunuh dua pria tadi, tentu keluarga Morgan mau melakukannya. Wesley menyandarkan punggungnya di sofa lobi seraya memperhatikan gerak-gerik Marvin Rack. Selama ini dia dan kakaknya terlalu sibuk mengurus bisnis keluarga, berbeda dengan Aldous yang luas wawasannya. Kemudian Wesley menghidupkan cerutunya sambil menikmati vodkanya. Dia pikir, apakah Marvin Rack ada hubungannya dengan R27 Enterprise? Sementara Frankie segera menyusul anak buahnya untuk mengurus dua pria tadi. Sepertinya dia bakal menghajar mereka hingga babak belur. Marvin Rack mencak stik biliarnya. Dia menatap wajah Dea dan berkata, "Temani aku main," ajaknya dengan suara datar. Dea yang masih belum hilang rasa terkejutnya, sontak merasa kebingungan. Kenapa sekarang pria tampan dan gagah ini malah menawarkannya untuk menemani? Dea mengawasi bingung dan menjawab, "Baiklah," dengan senang hati. "Siapa nama tuan?" "Marvin." "Silakan kau panggil nama saja. Tidak usah panggil tuan." Setelah Dea menset 9 bola menjadi segi 4 ketupat, Marvin pun mengayun-ayunkan stik biliarnya sembari mengawasi bola putih. Tung, star, semua bola pun berhamburan. Ada 2 bola yang masuk. Selanjutnya Marvin pun menyasar bola angka 1 yang berwarna kuning. Dengan tenang dia pun mampu mencemplungkannya ke lubang tengah. Lalu bola angka 2. Terus, sampai semua bola habis tak tersisa. Drea terpana, aku belum main. Bolanya sudah habis. Wajahnya berubah kagum. Tak disangka pria cuk itu rupanya sangat jago main. Dia pikir, pria dengan tampilan formal seperti Marvin selalu bergelut dengan hal-hal kantor seperti dokumen dan laptop. Tapi tadinya Marvin begitu luar biasa. Setelah 9 bola tersebut kembali tersusun rapi, Marvin mempersilakan dia pula yang main. Pada saat mau menyobok, dia membungkukkan badannya dan menaikkan salah satu tumitnya, sehingga belahan dadanya begitu membuat Marvin terpesona. Namun, Marvin segera melempar pandangannya ke arah orang-orang di sana. Di luar dugaan, Dea juga rupanya cukup mahir. Dia kembali membungkukkan badan menyelaraskan antara stik, bola putih, dan bola angka 1, lalu, pluk, sasaran pun berhasil diceploskan. Boleh juga, puji Marvin Rack. Dea tersipu malu. Pipinya yang sudah merah malah makin merah. "Terima kasih," balasnya. Marvin menyandarkan punggungnya di kursi dan bertanya, "Anakmu sakit apa?" Ada ekspresi prihatin di wajah Marvin. Jantungnya mengalami kebocoran. Marvin menghembuskan napas pendek. Dia mengusap alisnya, mengekspresikan rasa simpatinya. "Butuh dana berapa untuk pengobatan?" tanya Marvin dengan nada lembut. Teringat dengan anaknya di rumah sakit, Dea pun berhenti bermain. Dia menaruh stiknya dan langsung duduk pas di sebelah Marvin. 100.000 dolar? Dea tiba-tiba menunduk sedih. Matanya berkaca-kaca, sejurus kemudian dia pun tidak bisa menahan untuk tidak menangis. "Anakku berusia 3 tahun. Sementara suamiku sudah cerai dari dan menikah dengan wanita pelakor." Marvin kembali menghela nafas. Mendengar cerita Dea yang begitu mengharukan, Marvin ternyuh. Meskipun dia benci dengan wanita jalang, pelacur, pelakor dan semacamnya, namun dia tidak tahan jika melihat wanita bersedih, siapapun itu. "Aku terpaksa bekerja seperti ini karena bisa dibayar harian. Kadang dapat 100, kadang pernah 200 dolar, ungkap dia dengan lemah. "Jika aku bekerja di tempat lain, seperti pabrik, hotel, dan semacamnya, gajinya kecil dan dibayar per bulan. Mana cukup untuk biaya pengobatan anakku?"
Marvin mengerti bahwa dia hanya terjebak di dalam takdir yang buruk. Jika direnungkan, berarti butuh 1.000 hari agar dia bisa mengumpulkan untuk semua biaya pengobatan anaknya. Bagi mereka yang merasa dirinya korban, dunia ini begitu keras dan menyebalkan, serasa nasib yang ditentukan Tuhan tidak berpihak pada dirinya. Dia merupakan salah satu di antara banyak manusia yang menggerutui takdir. Bagaimana bisa dia punya duit sebanyak itu dalam waktu yang begitu cepat? Baginya, dunia memang tidak adil. Jika Tuhan melimpahkan kasih sayangnya, kenapa dia harus terjerembab dalam lumpuran kotor saat ini? Di saat dia menuntut keadilan Tuhan, Marvin Rak akan menjadi perantara untuk bisa mengubah garis hidupnya. Marvin menatap dia cukup lama. Jelas baru kali ini dia melihat wanita ini. Kau seorang pelacur? Tanya Marvin berusaha terang-terangan. Sebenarnya dia tidak ingin menanyakan hal demikian, namun rasa ingin tahunya terlalu besar. Biasanya, jika ditanya seperti itu, dia akan tersinggung dan marah. Namun kali ini tidak. Dia menoleh ke arah wajah Marvin dan menjawab, "Aku bukan pelacur dan tidak mau jadi pelacur. Aku sudah janji pada diriku sendiri, di sini aku hanya ingin menjadi pelayan dan menemani orang yang bermain dan minum, tidak lebih dari itu." Beberapa hari yang lalu ada pria yang cukup kaya menawarkan kepada dia untuk berhubungan badan hanya dengan waktu 15 menit, meskipun dibayar hingga $5.000, dia menolaknya. Selama hampir 1 bulan bekerja di sini, Dea sudah sangat sering mendapatkan tawaran dari pria hidung belang. Minimal dia ditawarkan untuk ke diskotik malam hari, karaoke, pakai narkoba bareng, bahkan sampai tidur di hotel. Namun, dia tetap gigih pendirian. Meski penampilannya memang seperti pelacur, tapi dia masih punya harga diri. Penampilannya yang sangat terbuka ini hanya penghias, bukan sebuah penawaran darinya agar banyak pria yang mau menikmatinya. "Aku akan bantu biaya operasi dan berobat anakmu," ucap Marvin serius. Dia tersentak kaget. Dia menegakkan badannya dan menyugar rambutnya ke belakang. "Marvin, jangan bercanda. Karena dari tadi aku sudah serius, jadi aku harap kau juga serius." Marvin mengangguk pelan dan terus mengawasi matanya. "Aku juga serius. Akan aku berikan dana padamu $100.000. Refleks. Dia meninju pundak Marvin cukup keras. "Barusan tadi aku sangat kagum padamu karena kau sudah membelaku. Jangan sampai rasa kagumku itu hilang." Lalu Marvin menanyakan nama anaknya dan dirawat di mana. Dia bilang bahwa anaknya bernama Cindy Akte dirawat di Rumah Sakit Umum Gluriston di ruang rawat AK-35. Marvin memainkan ponselnya dan langsung menelpon pihak rumah sakit. "Segera lakukan operasi. Biayanya akan saya transfer sekarang."